Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini saya akan sharing mengenai regulasi atau aturan pakaian yang akan digunakan ketika Bapak Ibu tes ASN 2023 ya, atau pada umumnya, tes pada umumnya. Karena memang ada aturan-aturan yang diberlakukan oleh Panselnas dalam berpakaian. Jadi Bapak Ibu, untuk informasi lebih lengkapnya silakan simak ya sampai selesai. Baik, kita masuk ke hal yang dilarang ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan tes ASN ya, baik itu CPNS dan P3K. Di mana Bapak Ibu dilarang ya menggunakan yang pertama perhiasan. Nah, yang kedua jam tangan, yang ketiga handphone. Nah, untuk handphone ini Bapak Ibu boleh membawa asalkan nantinya dikumpulkan gitu ya, atau dikoordinir dikumpulkan di luar. Jadi ketika Bapak Ibu membawa handphone ke dalam ruangan, maka nantinya akan diperiksa dan khawatirnya ini bisa menjadi salah satu eh, penyebab Bapak Ibu tidak lolos gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Yang keempat itu senjata api. Yang kelima kemeja putih bercorak atau bermotif. Nah, ini nantinya pakaian ada aturannya ya. Jadi tidak ada corak ketika menggunakan baju putih formal. Nah, yang berikutnya jepit rambut itu tidak boleh ya, dilarang ketika ke ruangan ruangan tes. Kemudian tidak boleh membawa kalkulator, tidak boleh kamera ya. Kemudian aksesoris tidak boleh, misalnya gelang atau gelang kesehatan, kalung kesehatan misalnya. Ini tidak boleh. Kemudian yang ke-10 jimat ya, tidak boleh. Kemudian yang ke-11 ini membawa makanan ya, baik itu makanan ringan atau makanan berat, ini tidak boleh. Misalnya Bapak Ibu memiliki lambung ya, karena saat pengisian itu membutuhkan waktu lama, silakan sebelum masuk Bapak Ibu makan dulu ya. Kemudian tidak boleh bawa minum ya, minuman air putih atau yang sejenisnya gitu ya. Kemudian tidak boleh membawa sendal juga, misalnya Bapak Ibu karena darurat tidak ada sepatu, menggunakan sendal ya seadanya, ini tidak boleh. Kemudian tidak boleh membawa buku ya, khawatirnya ada contekan-contekan gitu yang dikhawatirkan oleh Panselnas atau Panselda. Dan yang terakhir ini 15, Bapak Ibu tidak boleh membawa lembar kertas ya, atau kertas HPS, kertas eh, yang bergaris gitu ya, atau buku catatan misalnya, ini tidak boleh ya. Ini pokoknya aturan ini sudah ada sebelum-sebelumnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau terpaksa membawa ini khawatirnya jadi bumerang buat Bapak Ibu. Yang seharusnya Bapak Ibu bisa mengikuti tes, karena Bapak Ibu membawa hal-hal semacam ini, akhirnya dilarang untuk mengikuti tes. Nah, untuk handphone ini jangan sekali umpet-umpetan ya, karena sangat berbahaya ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan tes, tapi di ada panitia misalnya yang tahu gitu ya, meski di kantong, ini bisa jadi di cut gitu. Eh, atau ketika Bapak Ibu udah lulus nilainya besar, tapi karena membawa handphone akhirnya tidak diloloskan ya. Ini sangat berbahaya. Jangan sekali-kali melanggar aturan yang ada di pelaksanaan tes ASN ini. Nah, kemudian berikutnya ada aturan berpakaian ya. Eh, ini untuk pria. Aturan pakaian yang harus dikenakan oleh pria ya, ini
baju putih ya, baju putih, kemeja polos, lengan panjang ya, tidak ada motif apapun atau tidak ada merek apapun. Misalnya ada di kantongnya ada merek, brand, kemudian ada banyak apa namanya, banyak motifnya gitu ya. Meski kecil-kecil, ini tidak boleh. Pokoknya polos seperti baju formal lainnya. Kemudian celana. Celana bahan hitam panjang formal. Nah, Bapak Ibu, celana itu harus regular ya. Regular itu artinya tidak fit, tidak sempit. Jadi normal aja gitu. Jadi tidak ada yang model cut bray, model yang slim fit. Ini harus regular atau yang normal biasa. Kemudian harus berbahan bahan biasa ya, yang pada umumnya jangan menggunakan jeans warna hitam atau yang berbahan-bahan tebal gitu. Nanti ini bisa menjadi eh, bumerang buat pria, karena memang aturan ini kalaupun apa namanya, kalaupun ini sederhana tapi ini sangat sangat riskan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sepatu ya, sepatu ini Bapak Ibu harus pantopel ya. Harus pantopel artinya tidak ada sepatu yang jenis sport atau yang jenis lainnya. Ini harus pantopel, disarankan pantofel, dan sepatunya itu sepatu yang normal ya. Artinya tidak sepatu pantopel yang model kayak rok gitu ya. Ini nggak boleh. Ini harus sesuai standar yang ada di aturan panitia seleksi ASN. Kemudian untuk wanita yang khususnya non muslim ya, misalnya yang non muslim ini bisa menggunakan kemeja polos putih lengan panjang ya. Ini yang wanita. Nah, kemudian biasanya ini yang non muslim bisa menggunakan celana bahan hitam panjang formal. Ya, ini bisa menggunakan celana. Kemudian untuk sepatu juga sepatu hitam biasa ya, yang seperti di kantoran gitu, pantofel. Dan untuk baju tidak ada motif apapun ya. Jadi apa ya? Misalnya desainnya desain yang agak trendy misalnya, tapi diusahakan tidak ada motif apapun untuk baju wanita. Dan ya berbahannya juga berbahan yang kain ya, bukan yang macam-macam gitu. Karena kalau untuk motif perempuan kan banyak ya, yang baju putih ada model ini dan itu gitu. Nah, ini diusahakan yang formal, yang biasa gitu di kantoran. Next, ini ada eh, baju wanita yang biasanya digunakan oleh muslim ya, bagi yang muslim. Ini kerudung, kerudung itu harus kain polos berwarna hitam, biasa tidak ada motif gitu ya. Dan sekiranya panjangnya itu ya bukan panjang banget ya, jadi harus ada eh, biasanya untuk yang kerudung ini tidak model syar'i ya Bapak Ibu, jadi modelnya model biasa. Dan lengan ya, apa sih namanya, model-modelnya itu nggak sampai ke bawah, intinya bisa bisa sampai yang ada di gambar gitu panjangnya. Kemudian untuk kemejanya, untuk bajunya itu kemeja polos putih lengan panjang ya, seperti slide sebelumnya. Ini untuk motifnya juga harus polos gitu. Kalau model agak sedikit, model sedikit ya, beda dengan pria itu nggak apa-apa ya kalau untuk perempuan. Tapi kalau untuk eh, laki-laki harus yang kayak slide tadi sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian untuk celana yang muslim itu menggunakan onder atau rok ya. Kalau kalau di sini yang muslim itu rok bahan hitam panjang formal. Jadi roknya itu rok yang bukan yang sempit tapi yang normal regular ya. Kalau celana itu regular. Jadi yang nggak ada model lipat-lipat neko-neko gitu. Ini yang standar biasa.
Nah, kemudian ada sepatunya bisa menggunakan sepatu hitam, terus misalnya kaos kaki yang menyesuaikan warna hitam atau warna yang kira-kiranya sesuai gitu. Jadi, oh ya, untuk tambahan, Bapak Ibu bisa, apa ya, kalau dari tahun sebelumnya itu tidak boleh membawa ikat pinggang, ya, tidak boleh membawa ikat pinggang. Namun untuk aturan yang sekarang itu, saya belum mendapatkan info apakah boleh menggunakan ikat pinggang atau yang tidak boleh ya, atau yang ini. Jadi, eee, artinya gini, ketika sebagai antisipasi ya, ketika Bapak Ibu menggunakan celana, usahakan celananya itu pas ya, jangan kedodoran gitu. Khawatirnya ketika Bapak Ibu menggunakan ikat pinggang, nah untuk, seleksi ini itu tidak dibolehkan, khawatirnya mengganggu kenyamanan saat tes ya. Jadi Bapak Ibu nggak fokus, malah fokusnya ke celana yang kedodoran gitu. Jadi diusahakan celananya itu harus yang, eee, nggak kedodoran juga, yang pas aja, yang sedang gitu. Khawatirnya ketika ada, tidak dibolehkan gitu membawa ikat pinggang, maka otomatis ikat pinggang yang Bapak Ibu pakai itu harus dilepas. Itu informasi tambahan ya, kalau dari tahun sebelumnya itu memang tidak boleh menggunakan ikat pinggang. Dan ikat pinggang pun harus warna hitam ya, warna hitam, tidak boleh, berwarna-warni gitu, menyesuaikan dengan pakaian yang Bapak Ibu kenakan, yaitu formal ya. Oke, mungkin itu saja informasi yang bisa bisa, saya sampaikan. Semoga informasi yang sederhana ini bisa, bermanfaat ya Bapak Ibu. Silakan jika dirasa bermanfaat, silakan dibagikan ke yang lain yang akan mengikuti tes ASN ini. Harapannya semoga, Bapak Ibu menjadi, nilai ibadah, kemudian dilancarkan urusan, karirnya gitu ya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.